Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat dengan judul konsep IPA SMP kelas 8 KD 3.8 yaitu materi tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini yaitu kami kelompok 8 beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Liwis Murihati, NIM 119. Selanjutnya ada Abdul Wahid Andarosi, NIM 124. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tekanan zat. Nah, tekanan zat adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas, di mana tekanan zat ini dibagi menjadi 3, yaitu tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas atau udara. Yang pertama yaitu tekanan zat padat. Tekanan zat padat yaitu mempelajari hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dan gaya. Nah, konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar, dan sebaliknya. Nah, di sini saya memberikan 3 fenomena di kehidupan sehari-hari, yaitu ada benda kapak, sirip ikan, dan sepatu salju. Nah, pada kapak ini, pada mata kapak ini dibuat tajam ujungnya karena bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Yang kedua di sini yaitu ada sirip ikan. Nah, sirip ikan ini ukurannya lebar ini akan memungkinkan ikan dapat bergerak dengan lincah dalam air atau dengan bebas. Hal ini disebabkan karena ikan ini memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya yang lebar. Selanjutnya yaitu sepatu salju. Nah, sepatu salju ini alasnya diberikan alas yang lebar ini untuk memperkecil tekanan sehingga memudahkan kita ketika menggunakan sepatu salju dalam berjalan di atas salju. Nah, ini untuk secara sistematisnya ditulis dalam persamaan sebagai berikut dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan N per M kuadrat yang disebut dengan satuan Pascal atau PA. Dan F-nya ini yaitu gaya dengan satuan N atau Newton, dan A adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat atau meter persegi. Selanjutnya yaitu tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tekanan hidrostatis, adalah tekanan yang dilakukan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh berat dari zat cair tersebut. Semakin dalam zat cair, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dengan kata lain, tekanan dalam zat cair ini sebanding dengan kedalaman atau ketinggian dan besarnya massa jenis tersebut. Nah, di sini saya memberikan fenomena yaitu tentang menyelam lihat pesona di bawah laut. Nah, menyelam ini ketika kita menyelam, bagaimanakah kondisi telinga kita? Apa yang kita rasakan ketika kita menyelam dengan kondisi telinga kita? Nah, mungkin telinga kita akan merasa seperti ada tekanan. Nah, semakin dalam kita menyelam ke dalam air, maka kita akan merasakan tekanan yang lebih besar pula, dengan ditandai telinga kita yang kadang merasakan ada tekanan. Nah, selanjutnya di sini adalah struktur bendungan air. Nah, tekanan hidrostatis ini penting diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan, khususnya ini untuk penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan karena tekanan hidrostatis. Selanjutnya, nah di sini ada secara sistematis. Secara sistematis ini ditulis dengan persamaan P sama dengan rho dikali G dikali H.
dengan keterangan P di sini adalah tekanan dengan satuannya, dan Rho ini adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G di sini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan di sini ada H atau tinggi zat cair dengan satuan meter. Yang kedua yaitu tentang hukum Archimedes yang menyatakan bahwa apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, menurut Archimedes ini benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas, sedangkan ketika di udara benda memiliki berat yang mendekati yang sesungguhnya. Di sini saya memberikan contoh fenomena yaitu pada kapal selam. Nah, dalam merancang kapal selam ini selain harus memperhatikan dulu tekanan hidrostatis air, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Nah, salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut ini yaitu baja. Baja merupakan logam yang utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon. Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, selanjutnya yaitu pada gaya yang bekerja pada batu yang tenggelam. Nah, ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, maka beratnya seolah-olah menjadi berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang, namun berat benda ini berkurang saat dimasukkan ke dalam air, disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Nah, ini untuk secara sistematisnya dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Ada FA sama dengan Rho C dikali G dikali FCP, VCP. Nah, keterangannya FA ini sebagai gaya apung, Rho ini adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan VCP yaitu volume zat cair yang dipindahkan. Selanjutnya, ini sambungan tadi mengenai gaya apung. Jadi hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Nah, suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau FA. Nah, jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Dan sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Nah, jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Selanjutnya, yaitu ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ini untuk contoh fenomenanya, yaitu pada pompa hidrolik untuk pengangkat mobil ketika kita mencuci mobil. Nah, di sini kan ada alat ya untuk mengangkat mobil. Nah, di sini mobil yang biasanya kita cuci di tempat pencucian kendaraan biasanya ini digunakan menggunakan alat ini yang bernama pompa hidrolik. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya untuk membantu proses pencucian mobil agar menjangkau semua bagian mobil. Misalnya bagian mobil yang ada di bagian bawah di sini. Nah, bagaimana alat pengangkat tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat? Nah, di sini pompa hidrolik ini berisi udara. Jadi di dalam pompa ini itu berisi udara sehingga dapat mengangkat mobil ke atas. Jadi pompanya ini berisi udara atau dapat berupa minyak. Jadi dapat mengangkat mobil ke atas. Selanjutnya yaitu secara sistematis. Nah, secara sistematis ini ditulis persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. P1 sama dengan P2, artinya F1 per A1
sama dengan F2 per A2 dengan keterangan P adalah tekanan dan F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan, A1 dan A2 adalah luas penampang. Selanjutnya yang terakhir yaitu tekanan zat gas atau udara. Nah, tekanan zat gas disebut juga dengan tekanan udara. Besarnya tekanan udara di atas permukaan air laut adalah 1 atmosfer atau ATM sama dengan 76 cmHg. Nah, tekanan udara ini diukur menggunakan barometer. Selanjutnya, hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya juga tetap. Di sini saya memberikan fenomena, yaitu pada tekanan udara pada kertas HVS, sehingga mampu menahan air. Nah, ketika gelas yang berisi air tersebut dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air yang ada di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapatkan tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas. Selanjutnya yaitu tabung Erlenmeyer. Ketika air dalam Erlenmeyer yang ditutup dengan balon karet dipanaskan akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam Erlenmeyer ini menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya gerakan partikel gas dari Erlenmeyer ini semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya menjadi besar. Nah, tekanan di dalam Erlenmeyer ini diteruskan sama besar menuju balon karet. Sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan gas yang ada di luar balon karet, yang mengakibatkan balon karet akan mengembang seperti gambar di sini pada gambar B. Nah, ketika Erlenmeyer ini yang berisi air panas ditutup rapat dengan balon dan dimasukkan ke dalam air yang dingin, maka terjadilah balon karet akan mengempis. Hal ini disebabkan karena kalor pada partikel gas dalam Erlenmeyer ini dirambatkan menuju air dingin, sehingga pergerakan partikel gas akan semakin lambat dan terjadilah penyusutan. Nah, penyusutan ini menyebabkan tekanan gas di dalam Erlenmeyer ini semakin rendah dari tekanan gas yang ada di luar. Akibatnya, balon karet akan mengempis atau mengalami penyusutan. Seperti itu yang pada gambar yang nomor A. Nah, untuk secara sistematisnya ini ditulis dalam persamaan sebagai berikut. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Keterangannya P1 adalah tekanan awal, P2 adalah tekanan akhir, V1 adalah volume awal, dan V2 adalah volume akhir. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tekanan zat yang berupa tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas atau udara. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup atau dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Abdul Wahid Andarosi. Dipersilakan untuk Rosi menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup ini terdapat 4 aplikasi. Aplikasi yang pertama, pengangkut air pada tumbuhan, kemudian pengangkut nutrisi pada tumbuhan, kemudian ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, kemudian tekanan gas pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama di sini ada pengangkut air pada tumbuhan. Jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar, pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya air akan melakukan korteks. Dari korteks air kemudian melalui endodermis dan peresikel. Selanjutnya air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Air dapat diangkut naik
dari akar ke bagian tumbuhan lainnya yang lebih tinggi karena adanya tekanan akar, daya kapilaritas batang, dan daya isap daun. Kemudian selanjutnya ada pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Pada semua tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi. Maka dibutuhkan proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke keseluruhan tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman yang lebih dituju, daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, yang dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh xilem dan floem. Kemudian selanjutnya ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Kemudian yang terakhir ada tekanan gas pada sistem pernapasan manusia. Pada proses pernapasan manusia, pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 terjadi di alveolus melalui difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Konsep tekanan dan volume dapat dilihat pada proses penarikan pernapasan, inspirasi, dan proses mengeluarkan napas, ekspirasi. Nah, demikian materi yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Demikian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.